Pertanyaan, Ustadz, apakah tidak menyelesaikan sunnah perkataan kepada sahabat Ali karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajah Ali radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala tatkala beliau belum masuk Islam, oleh karenanya dikatakan karramallahu wajhahu, ya. Kita katakan bahwasanya sebenarnya enggak jadi masalah, ya. Tetapi tatkala ada nilai seperti pengkhususan, ini jadi masalah. Karena yang tidak menyembah berhala bukan cuma Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar juga tidak disebutkan beliau pernah menyembah berhala. Tapi kenapa pengkhususan tersebut hanya kepada Ali? Yang lebih daripada ini seperti mereka mengatakan Ali alaihi salam. Ali alaihi salam. Demikian juga para imam-imam mereka, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka menyebutkan imam mereka seperti Ja'far As-Shadiq alaihi salam, ya. Kemudian Ali alaihi salam, Al-Hasan dan Husain alaihi salam. Kita bilang secara bahasa enggak jadi masalah, akan tapi tatkala penyebutan alaihi salam ini seakan-akan syiar seakan-akan mereka seperti kedudukannya seperti para anbiya, maka ini tidak boleh. Karena kita tahu secara syiar alaihi salam dikhususkan kepada para nabi, ya atau tidak? Kalau secara bahasa boleh. Bilang firanda alaihi salam secara bahasa boleh. Bukankah antum mengatakan alaikassalam, waalaikumsalam, assalamualaikum? Antum bilang sama anak assalamualaikum ya Ustaz. Kan maknanya assalamualaikum. Kalau saya bilang firanda alaihi salam secara bahasa enggak jadi masalah, tetapi syiar jadi masalah. Jangan orang mengatakan ini secara bahasa kenapa dilarang? Ya kalau gitu pasang firanda alaihi salam, boleh enggak? Bingung juga mereka kalau. Akhirnya mereka ingin mengkhususkan Ali dan imam-imam mereka dengan alaihi salam. Kita bilang pengkhususan tersebut bermasalah. Ya, karena syiar sudah disepakati atau menjadi etika kaum muslimin bahwasanya alaihi salam dikhususkan kepada para anbiya. Demikian juga karramallahu wajhahu secara bahasa enggak jadi masalah. Ya. Namun kenapa dikhususkan? Kalau secara bahasa kita boleh mengatakan kepada siapa saja. Kepada ustaz siapa, kita bilang karramallahu wajh, semoga Allah muliakan, kepada diri antum juga semoga Allah muliakan wajahmu. Boleh-boleh saja. Yang jadi masalah bukan secara bahasa, tetapi secara syiar. Syiar ini yang jadi masalah. Ustaz, mana yang didahulukan, nikah atau kerja? Mengingat umur ana sudah 30 tahun. Mana yang didahulukan, nikah atau kerja? Saya kira nikah atau menuntut ilmu, ternyata nikah atau kerja. Mengingat umur ana sudah 30 tahun, sedangkan ana masih belum punya apa-apa. Modal biaya untuk menikah belum punya. Allah musta'an, ya. Ini apa namanya? Nanti ketemu saya deh. Nikah bagaimana enggak punya modal? Harus punya modal, enggak punya modal siapa yang mau akhwat sama ente enggak punya modal? Ya kecuali ada akhwat yang mau, ente harus jujur, saya belum punya kerjaan. Kalau mau nikah ya apa, tapi ya kalau ada yang mau enggak jadi masalah, enggak ada yang larang. Siapa tahu istrinya orang kaya, ya, istrinya malah mau kasih modal, ya alhamdulillah, ya. Tapi kalau tidak punya modal kemudian berharap nikah, ya kalau ditolak ya salah sendiri, ya. Salah sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Faman lam yastati', wahai para pemuda, barang siapa yang kalian memiliki kemampuan menikah, maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu, para ulama tatkala menjelaskan makna al-ba'ah, semuanya kembali kepada makna kemampuan memberi nafkah. Makanya barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, maka hendaknya puasa. Ini menunjukkan nikah harus punya modal. Nikah harus punya modal. Tapi tidak apa, nanti kalau yang tanya boleh ketemu saya. Tapi seandainya kalau ada akhwat yang mau dinikahi, kemudian tidak malah dia mau kasih modal, ya alhamdulillah. Ya kalau siapa tahu ada, enggak jadi masalah. Ustaz, apakah sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar bagi musafir? Ini masalah khilafiyah di antara para ulama dengan khilaf yang kuat. Antara jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada bolehnya menjamak antara sholat asar dengan sholat Jumat. Mengingat dikiaskan dengan sholat duhur dengan sholat asar. Ya. Karena memang benar bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Karena memang kalau Rasulullah lagi safar, beliau tidak sholat Jumat. Ya atau tidak? Kalau beliau safar, beliau sholat Jumat enggak? Beliau tidak sholat Jumat. Maka bagaimana mau dibayangkan sholat Jumat digabungkan dengan sholat apa? Asar. Sementara beliau tatkala, kan pertanyaannya begini, Ustaz, apakah seorang musafir boleh menggabungkan antara sholat Jumat dengan sholat asar? Kita bilang tidak ada dalilnya dari Nabi, karena memang tidak ada kondisi seperti itu. Karena Nabi tatkala musafir tidak sholat Jumat, ya kapan dia mau gabungkan Jumat dengan asar? Tatkala musafir tidak pernah sholat Jumat. Namun berbeda sekarang kasusnya sekarang, banyak orang musafir yang mampir sholat Jumat.
Ini jadi yang kedua yang mengatakan tidak boleh, mereka berdalil dengan kisah istisqa'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berkhutbah, tahu-tahu datang seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul." Ya Rasulullah, sungguh hewan-hewan telah binasa, jalan-jalan telah terputus ya Rasulullah. Ud'ullah an yughithana. Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan bagi kami. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Maka tiba-tiba awan berkumpul, kata Anas bin Malik, awan berkumpul tatkala itu tahu-tahu turun hujan yang sangat lebat. Selama seminggu tidak berhenti-berhenti hujan tersebut. Minggu depan orangnya datang lagi, ya Rasulullah, binasa juga, hujan enggak berhenti-berhenti. Tolong berhentikan. Akhirnya Rasulullah SAW minta agar hujan dipindahkan ke tempat-tempat lembah-lembah, ke wadi-wadi dan yang lainnya, bukan ke tempat pemukiman. Intinya disebutkan dalam hadis tersebut, tidak dijelaskan bahwasanya Nabi menjamak Jumat dengan Asar, padahal hujan. Padahal apa? Hujan selama seminggu tidak berhenti. Padahal di antara hal yang membuat orang rukhsah untuk menjamak adalah adanya apa? Hujan. Kata mereka dalil bahwasanya seandainya ada salat jamak pasti akan disebutkan oleh perawi. Bantahannya kita katakan bahwasanya sang perawi sedang berbicara fokus terhadap istisqa. Dan dia tidak menyebutkan Rasulullah menjamak atau tidak menjamak. Mengatakan Rasulullah jamak juga tidak, menyatakan tidak menjamak juga tidak. Dan ingat, hujan itu bukan mewajibkan jamak, tidak. Hujan tidak mewajibkan apa? Jamak, tapi membolehkan untuk apa? Di jamak. Kalau memang Rasulullah SAW menjamak selain Jumat dan kan ada salat maghrib isya juga. Selama seminggu kenapa tidak diriwayatkan satu hadis pun kemudian pada maghrib dan isyanya Rasulullah menjamak meskipun Jumat Asarnya tidak dijamak? Kan seminggu ceritanya hujan itu. Masa tidak sehari pun disebutkan Rasulullah menjamak antara maghrib dengan isya atau duhur dan asar hari berikutnya? Karena perawi sedang fokus membicarakan tentang apa? Salat istisqa. Paham? Dia tidak berbicara tentang jamak atau tidak jamak. Karena barang saya mengatakan tidak disebutkan jamak tatkala itu kita katakan demikian juga maghrib isyanya tidak disebutkan jamak. Demikian juga hari besoknya duhur dan asar juga tidak disebutkan jamak. Selama seminggu tidak ada yang menyebutkan Nabi jamak. Paham? Oleh karenanya hadis ini bukan mendukung jamak atau menolak jamak, karena sang perawi sedang memfokuskan tentang pembicaraan tentang sholat turunnya hujan. Kemudian seandainya saya kasih logika begini. Ada seorang khatib, dia berkhutbah khutbah Jumat. Maka orang-orang semua menghadiri sholat Jumat. Kemudian akhirnya sholat. Didirikanlah sholat Jumat. Tatkala didirikan sholat Jumat, hujan lebat. Hujan lebat. Pas dia rakaat kedua, kemudian lagi duduk tasyahud, datang orang-orang terlambat. Ada mungkin 100 orang terlambat masuk masjid, masuk dalam sholat. Mereka yang terlambat dapat rakaat atau tidak? Di rakaat kedua tasyahud akhir. Tasyahud, ya, tatkala tasyahud. Mereka dapat rakaat atau tidak? Saya tanya ini. Yang benar jawabannya, dapat rakaat atau tidak? Tidak. Kalau mereka tidak dapat rakaat, mereka salat duhur apa salat Jumat? Salat duhur. Baik, mereka salat duhur. Berarti mereka bangun, mereka salat 4 rakaat. Sekarang hujan lebat. Begitu selesai mereka, orang sudah selesai salat Jumat, yang terlambat 100 orang ini pun selesai salat duhur, kemudian mereka mengatakan, "Ayo yang terlambat kita jamak." Karena kita tadi salat duhur. Boleh atau tidak mereka jamak? Sepakat boleh. Karena mereka tadi salat apa? Zuhur. Yang sesuai sunnah malah nonton. Paham atau tidak? Kenapa mereka sholat Jumat nggak boleh sholat apa? Di jamak. Paham maksud saya atau tidak? Maksud saya justru orang yang salah seperti ini diberi rukhsah untuk apa? Menjamak. Sementara yang benar sholat Jumatnya nggak boleh jamak. Nah kita katakan memang ada sebagian ulama yang melarang, namun sebagian ulama juga membolehkan, dan saya lebih condong kepada yang membolehkan karena kiasnya dari sisi waktunya. Soal Jumat memang Jumat dengan duhur sholat yang berbeda, tapi secara waktu sama waktunya. Oleh karenanya boleh menggabungkan antara jamak dan Jumat dan Asar dengan di jamak. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih hati-hati tidak di jamak kecuali dalam keadaan kepepet, dan ada kondisi-kondisi tertentu kita sulit untuk tidak menjamak. Seperti misalnya pesawat mau terbang, ya. Sementara terbangnya jam 2, khawatirnya sampai menjelang maghrib. Di bandara sulit untuk sholat Asar atau ya kita seperti gini kita jamak aja. Ya, kondisi-kondisi tertentu. Tapi asalnya kita jangan menjamak biar keluar daripada masalah khilaf. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala kajian kita. Insyaallah masih banyak pertanyaan saya simpan ya. Mudah-mudahan enggak hilang pertanyaannya. Insyaallah kita kalau ada sempat kita jawab pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.